di trotoar taman. Harusnya mereka pindah nih. Mau diusir, tapi kasihan. Ini kan lapangan rezeki mereka. Tapi kalau nggak diusir, kenyamanan sama keteraturan taman terganggu. Aduh, mesti gimana sih nih? Halo adik-adik, kita lanjut lagi nih, membahas mengenai peran sosiolog dalam kehidupan. Sebelumnya, kita telah membahas peran sosiolog sebagai ahli riset. Maka, pertanyaannya, apakah sosiolog hanya berperan sebagai ahli riset atau peneliti? Kemudian, untuk apa ya hasil riset dan penelitian tersebut di masyarakat? Sosiolog sebagai ahli riset tentunya selalu melakukan penelitian di lapangan. Seperti meneliti mengenai pedagang kaki lima di taman kota. Keberadaan pedagang kaki lima bagi sebagian orang sangat membantu seperti menjual makanan dan minuman. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, keberadaan pedagang kaki lima ini justru merusak keindahan taman. Karena tidak adanya regulasi yang mengatur mereka dalam berjualan. Para pedagang tersebut cenderung tidak teratur dalam meletakkan gerobak atau lapak dagangannya. Selain itu, bekas-bekas makanan atau minuman yang berserakan semakin terlihat kotor dan jorok. Ditambah lagi dengan kemacetan di sekitar taman, karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk menggusur atau merelokasi pedagang kaki lima dari taman kota. Tetapi, dalam menggusur dan merelokasi para pedagang ke tempat baru, pemerintah membutuhkan perencanaan dan keputusan yang tepat, karena tidak bisa sembarangan merelokasi. Nah, disinilah peran sosiolog sangat dibutuhkan. Setelah melakukan riset, sosiolog tentunya menemukan ide dan kesimpulan terbaik mengenai relokasi ke suatu tempat, di mana para pedagang kaki lima tersebut dapat berjualan di tempat yang disediakan bagi para pedagang kaki lima, dengan akses air, pembuangan, dan lingkungan yang baik. Peran sosiolog dalam memberikan ide dan saran inilah yang disebut dengan sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Tak jarang, lembaga pemerintah membutuhkan saran mengenai kebijakan yang akan dilakukan di masyarakat. Karena sosiolog dianggap sebagai ahli yang memahami mengenai masyarakat beserta hubungan di dalamnya. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi, seperti keputusan untuk menggusur para pedagang kaki lima. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan atau dugaan yang salah. Oleh karena itu, prediksi yang diberikan oleh sosiolog dapat diteliti kembali. Prediksi dan kesimpulan yang diberikan oleh sosiolog kepada pemerintah bukan berdasarkan hasil yang spekulatif, melainkan melalui observasi dan penelitian ilmiah, sehingga dihasilkan prediksi kebijakan atau keputusan yang tepat bagi masyarakat. Selain di pemerintahan, sosiolog juga dapat menjadi konsultan kebijakan di instansi swasta. Gimana nih? Keren kan peran sosiolog yang satu ini? Memberikan prediksi demi kelangsungan hidup masyarakat, tapi bukan menjadi dukun loh ya. Next, ada peran apa lagi ya? Adik-adik, sebelumnya kalian sudah tahu ya peran sosiolog sebagai ahli riset dan konsultan kebijakan.
Tapi apakah sosiolog hanya berhubungan dengan pengumpulan data dan pemikiran saja? Pada era seperti sekarang ini, terdapat banyak profesi yang beragam di masyarakat, seperti dokter, guru, ilmuwan, dosen, supir, karyawan, tim penyelamat atau tim SAR, penyuluh atau instruktur, dan lain sebagainya. Sosiolog juga bisa berperan dalam keberagaman profesi yang ada di masyarakat tersebut dan berupaya menggunakan ilmunya untuk mempermudah dan memperbaiki hasil yang didapat dari profesi tersebut. Contohnya seperti profesi penyuluh bencana di BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kualifikasinya diisi oleh sosiolog. Sosiolog berperan sebagai penyuluh bencana di daerah-daerah yang rawan atau sudah terjadi bencana. Sosiolog berupaya untuk memberikan penyuluhan cara-cara untuk membangun kembali daerah pasca bencana, serta memberikan bantuan untuk menghilangkan trauma akibat bencana. Kenapa ya harus ahli sosiologi yang mengisi posisi tersebut? Oke, menurut Kak Setia, jawabannya karena sosiolog yang terlibat sebagai penyuluh bencana atau dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mampu memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian masalah hubungan di masyarakat ataupun mengatasi kelompok sosial yang hancur akibat dari bencana alam. Nah, bagaimana nih dengan pendapat kalian? Dalam kedudukan seperti ini, sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan atau applied scientist. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi program di masyarakat. Inilah yang kita sebut peran sosiolog sebagai praktisi. Wah, keren juga ya peran sosiolog yang satu ini. Oh iya, selain jadi praktisi di lapangan, sosiolog juga bisa berperan menjadi praktisi di pendidikan loh. Wah, kayak gimana tuh ya? Yuk kita lihat di video selanjutnya. Ketika melihat gambar ini, wah, tidak, bukan seperti itu ya anak-anak. Kita harus mengkajinya secara objektif. Halo adik-adik, siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru? Wah, kalau iya, kenapa kalian ingin menjadi seorang guru? Apa karena ingin mencerdaskan bangsa? Ingin mentransfer ilmu? Atau ingin membagi ilmu yang kalian punya untuk orang lain? Nah, untuk menjadi seorang guru harus bersikap netral dan objektif. Karena seorang guru harus mampu untuk memposisikan dirinya secara netral dan melihat segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Contohnya, seorang pengajar yang sedang membahas masalah kemiskinan di perkotaan. Maka, pengajar tersebut tidak boleh menciptakan anggapan sebagai pendukung atau penghambat pada fenomena kemiskinan tersebut, sehingga tidak terkesan reformis atau konservatif dan sebagainya, karena berusaha untuk merubah fenomena tersebut ya. Nah, kalau kita lihat, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri sosiologi, yaitu dimulai dari empiris hingga ke non-etis. Oleh karena itu, sosiolog atau ahli sosiologi juga dapat berperan sebagai guru atau seorang pendidik loh adik-adik. Tadi, kakak mengatakan bahwa sebagai seorang pendidik tidak boleh terkesan reformis dan konservatif dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial. Tapi, apa kalian sudah tahu apa itu reformis dan konservatif? Reformis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang mendukung reformasi atau perubahan. Contohnya, seperti seorang pendidik yang berupaya mempengaruhi muridnya untuk selalu menggunakan teknologi di dalam kelas,
yang bertujuan untuk mendapatkan perubahan dalam teknik pembelajaran. Sedangkan konservatif kebalikannya ya, atau bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Contohnya seperti seorang pendidik yang menolak menggunakan teknologi seperti PowerPoint untuk pembelajaran di kelas dan lebih menggunakan cara lama seperti hanya menjelaskan menggunakan papan tulis. Nah, dari pengertian tersebut, menurut kalian sosiolog sebagai seorang pendidik tidak boleh terkesan reformis dan konservatif itu bagaimana ya? Nah, menurut Kak Setia, berarti tidak boleh terlalu mendukung atau menolak sebuah perubahan atau gejala sosial. Seorang sosiolog selain dapat berperan sebagai seorang ahli riset, konsultan kebijakan, dan praktisi, ternyata juga bisa berperan sebagai seorang pendidik atau guru ya adik-adik. Selain guru, sosiolog juga bisa menjadi tutor atau bahkan dosen ya. Karena sosiolog dapat menyajikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana keterlibatan mereka dalam pemecahan masalah sosial. Selain itu, sosiolog juga dapat mengarahkan pemikiran anak didiknya untuk lebih objektif dalam melihat sebuah fenomena. Wah, ternyata menarik ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu fungsi dan peran sosiologi. Terus, bagaimana ya objek kajian sosiologi menurut para tokoh? Apakah peran sosiologi ini bisa menjadi objek kajian sosiologi juga? Penasaran kan? Yuk lihat video selanjutnya.